dengan bermaksud untuk merasa lebih tinggi. Tur ya saya. Apa Pak ini Pak? Oh iya sudah. Kirain ada apa? Jadi karena saya kemarin belum lama agak dapat nikmat kesleo, kecelakaan naik motor, lutut itu belum bisa berdiri agak lama. Jadi mohon maaf kalau saya duduk di kursi ibu ya, ibu-ibu ngelemprak lesehan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi aina maqadal ghafilin wa nafa'a bi dzikratil mu'minin falam yastahilu bid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wad din wa 'arafu ma li rabbih minal haqqi faqama qiyamas sadiqin ahmaduhu hamdal hamidin asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan nabiyyul mustafal amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Jelas apa enggak ini Bu? Jelas Bu ya. Karena tadi saya mendengarkan kok enggak jelas gitu loh. Takutnya saya ngomong kok dicuekin soalnya enggak jelas. Sa'adatul muhtaramun aizatul kiram, para alim, para ulama, masyayikh, asatid, asatidzah, wabil akhos Bapak Kiai Miftahuddin selaku Ketua PCNU Tanfidiyah NU Kota Prabumulih dan juga merupakan salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Kota Prabumulih yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita harapkan barokah ilmu serta doanya. Wabil akhos Ibu Hajah Sainunah, Ketua Muslimat NU Kota Prabumulih. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu Bu ya. Amin. Yang saya hormati Ibu Ngesti Wilujeng Ibu. Nggih, kula ngertos Ibu, tapi Ibu mesti betul ngertos kula. 2016 kalau enggak salah Ibu ke Dieng. Saya tahu Ibu ke Dieng, saya lihat. Tapi Ibu enggak lihat saya. Makanya saya tahu Ibu, tapi Ibu enggak tahu saya. Yang juga Ketua TPPKK Kota Prabumulih sekaligus Dewan Penasehat Muslimat NU Kota Prabumulih. Yang saya hormati Ibu Reni. Kalau saya lihat Ibu Reni itu seakan-akan kebayang istri saya di rumah. Ini serius. Seakan-akan saya melihat masa depan istri saya 15 tahun yang akan datang. Yang juga penasehat
Muslimat NU, mudah-mudahan beliau-beliau ini wanita-wanita yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketegaran, kesehatan, mampu mengemban amanah yang diletakkan oleh masyarakat Kota Prabu Mulih. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu Jam'iyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Prabu Mulih. Kalau saya sebut satu persatu ya tidak mungkin. Makanya saya sebut Jam'iyah, dijamak saja. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini sedang dimuliakan oleh Allah karena kita berada di tempat yang mulia, di acara yang mulia, dan masih di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, sebelum saya mulai, boleh saya tanya? Boleh enggak, Bu? Koyo setengah-setengah. Boleh apa enggak, Bu, saya tanya? Saya enggak tanya ibu punya anak gadis, enggak, jangan khawatir. Ibu-ibu datang ke sini siang ini, mohon maaf saya agak pelan, soalnya kalau cepet-cepet pasti enggak jelas ini. Ibu-ibu siang ini datang ke Masjid Nur Arafah itu ngapain sebenarnya? Yo jawab, Bu. Terserah, enggak saya nilai mau salah apa benar, terserah. Ceramah, apalagi ibadah, silaturahim, apa lagi? Makan snack, apalagi? Ibu-ibu rela meninggalkan rumah panas-panas datang ke Masjid Nur Arafah. Rumah itu kan nyaman, nonton TV siang-siang sambil guling-guling di pucuk kasur, guling kanan, guling kiri, mainan HP, update status, itu kan enak di rumah kayak gitu. Kok yo rela datang ke sini siang hari panas-panas, itu ngapain? Yuh, angkat tangan apa, Bu? Mencari ridho. Itulah yang kita cari, Bu. Hakikatnya apapun yang kita harapkan di sini, itu kita sedang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wadahnya Isra Mi'raj, kita sebut silaturahim, kita sebut ngaji. Ketika kita datang Isra Mi'raj, itu hakikatnya kita sedang mengharap ridho dari Allah. Datang niat silaturahim juga niatnya itu ingin mengharap ridho dari Allah. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, pergi dari rumah itu hanya satu tujuan, mengharap ridho dari Allah. Maka mudah-mudahan acara siang hari ini itu dianggap di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mahabbah kita terhadapnya. Mudah-mudahan acara siang hari ini dianggap sebagai bentuk kecintaan kita terhadap baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini itu menjadi wasilah diturunkannya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, jangan ngantuk dulu, baru mulai mukadimah kok wis ngantuk piye? Sik to ngantuk Bu. Bentar ngantuknya kalau udah 1 jam ngantuk enggak apa-apa. Kalau belum 1 jam jangan ngantuk dulu. Kasihan saya nanti. Bu, kalau ibu diundang sama dipanggil sama bapak di rumah, Bu, itu jawabnya gimana, Bu?
Oi gitu. Apa itu? Bu, nikmat Allah itu banyak atau sedikit? Banyak. Yakin apa enggak? Banyaknya seberapa? Katanya banyak. Banyaknya berapa? Pernah menghitung enggak nikmat Allah ada berapa, Bu? Enggak terhitung. Nih contoh, Bu. Saya yakin di hadapan saya ini ibu-ibu yang semuanya cantik. Hakul yakin. Semua ibu-ibu yang hadir di sini semuanya cantik. Saya yakin 1000%. Ketika ibu-ibu nanti pulang ke rumah, buka kerudung di hadapan suami, kok tidak punya rambut, gundul. Ibu-ibu buka kerudung gundul, punya rambut cuma satu lah, kayak kartun Upin Ipin, jentir ke atas. Kira-kira ibu masih cantik apa enggak? Masih maksonian. Makso ya. Tapi paling tidak saya yakin berkurang cantiknya. Ibu-ibu cantik diberikan oleh Allah rambut. Ketika rambut itu diambil oleh Allah, ibu pulang tiba-tiba gundul, yakin pasti tidak rela. Itu bukti bahwasanya rambut merupakan nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Tanpa kita sadari selama ini kalau kita ngaca tidak pernah kita ngomong, ya Allah alhamdulillah saya masih punya rambut. Alhamdulillah ya Allah rambut saya keriting. Alhamdulillah ya Allah rambut saya lurus tanpa rebonding. Tidak pernah ketika kita ngaca mengatakan seperti itu. Padahal ketika kita diambil rambutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak bakalan rela. Itu bukti bahwasanya rambut di atas kepala kita merupakan nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada alis. Alis juga merupakan nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alis itu ada berapa, Bu? Alis banyak. Bulu alis yang banyak, Bu. Masa alis itu banyak dan trempel? Alis ada dua. Alis juga merupakan nikmat yang luar biasa yang tanpa kita sadari selama ini luput kita syukuri. Ibu-ibu kalau nggak punya alis rela bikin alis, betul? Betul, betul, betul. Iya, kayak istri saya rela bikin alis, lampu bikin alis. Alis merupakan nikmat yang luar biasa, letaknya ada di kanan dan di kiri juga merupakan nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan kalau alis itu ada di kanan semua, atas dan bawah, gimana, Bu? Atau ada di kiri semua, letaknya saja merupakan nikmat. Selama ini kita tidak pernah berpikir, ya Allah alisnya masih kanan kiri, alhamdulillah. Ya Allah alisnya masih di atas mata, tidak di bawah mata. Tidak pernah kita mengatakan seperti itu. Tanpa kita sadari letak alis di atas mata, letaknya kanan dan kiri, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Mata juga merupakan nikmat yang luar biasa. Mata kita tidak lebih besar daripada kepala. Mata kita lebih kecil dari kepala. Itu merupakan nikmat, Bu. Kalau mata kita lebih besar dari tengkorak kepala, ya kayak film-film alien itulah. Gimana lucunya? Mata merupakan nikmat yang luar biasa, walaupun tidak lebih besar daripada kepala, tapi kalau lihat masjid yang besar seperti ini masuk.
melihat mobil masuk, melihat tetangga masuk, melihat motor masuk, melihat duit paling masuk duitnya. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi itulah nikmat Allah. Belum hidung, belum mulut, belum lidah, belum telinga, belum tangan, belum kaki, belum kulit, belum anggota badan yang ada di dalam, ada jantung, usus, apa meneh, banyak sekali. Maka benar jika Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan pernah mampu. Nikmat Allah itu bisa dihitung, tapi kalau disuruh dihitung tidak mampu, tidak akan pernah mampu. Belum nikmat udara, belum nikmat pangan, belum nikmat yang lainnya, masya Allah banyak banget. Ibu-ibu yang saya hormati, ini saya ngomong di sini berapa jam? 5 jam. Ibu-ibu enak, saya enggak enak. Sampai asar Bu ya. Asarnya jam berapa? Karena kalau bahas Isra Mi'raj ini panjang sebenarnya Bu. Tapi sudah jam 3 ini. Setengah jam lagi. Jadi singkatnya, Isra Mi'raj itu salah satu peristiwa yang sangat muskil di dalam Islam. Sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Salah satunya adalah Isra Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Itu Isra Mi'raj, tidak masuk akal sama sekali. Saking jauhnya perjalanan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sampai menembus 4 dimensi alam yang berbeda. Berapa? 4 dimensi alam yang berbeda. Ini ngaji beneran, serius. Jadi saking panjangnya, saking jauhnya perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah sampai menembus 4 dimensi alam yang berbeda. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke kota Palestina. Itu jaraknya kurang lebih 1.500 km sampai ke rumah saya. Itu jaraknya. Saya Jawa Tengah, kurang lebih segitu dari sini. Ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, gak masuk akal sama sekali. Dari kota Mekah ke kota Palestina itu yang disebut alam nasut, alam manusia, alam fisikal, di mana mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, lidah kita masih bisa merasa, hidung kita masih bisa mengendus. Semua indera yang kita punya itu disebut dengan alam nasut ketika masih berfungsi. Masih berfungsi di alam tersebut, mata kita masih berfungsi, telinga kita masih berfungsi, lidah kita masih berfungsi, semua anggota tubuh kita yang zahir masih berfungsi. Alam nasut, perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina. Kemudian setelah sampai ke Palestina, diangkat oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dari alam nasut ke alam yang selanjutnya, tembus ke alam yang selanjutnya,
namanya alam Jabarut. Alam Jabarut ini alam yang tidak pacak dilihat oleh mata telanjang. Alam Jabarut ini alam yang tidak pacak didengar suaranya oleh telinga kita. Ada aroma wangian pun tidak pacak diendus oleh hidung kita. Itu alam Jabarut atau disebut dengan alam ghaib. Tetapi ada orang-orang yang khusus, yang istimewa atas izin Allah bisa melihat alam Jabarut atas izin Allah. Setelah melalui alam Jabarut, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperjalankan melalui dan menembus alam yang selanjutnya, alam malakut, alamnya malaikat. Bu, ada yang pernah ketemu malaikat? Malaikat, ada yang pernah ketemu malaikat? Ada enggak, Bu? Tapi dalam bahasa sastra, dalam bahasa ma'iyah, saya itu setiap hari bisa ketemu malaikat. Siapa, Bu? Ibu, iya betul. Saya setiap hari ketemu malaikat yang nyata di dunia, yaitu ibu. Berarti di hadapan saya ini semuanya malah, Masya Allah, malaikat semua. Yang penting jangan ada malaikat pencabut nyawa di sini. Insya Allah malaikat rahmah semua, malaikat kasih sayang semua. Karena ibu-ibu itu penuh dengan kasih sayang. Amin Allahumma. Jadi Kanjeng Nabi saat itu menembus alam malakut, alamnya malaikat. Saat berada di alam malaikat, maka sifat kemanusiaannya, sifat manusiawinya hilang. Kalau ada orang kok sampai menembus alam ini, maka sifat kemanusiaannya sudah tidak ada lagi. Apalagi sifat kehewanan, apalagi sifat kesetanan, gak ada di tempat ini. Karena tempatnya para malaikat, sifatnya para malaikat, hanya ada para malaikat. Sifat manusia gak bisa, sifat hewan apalagi, sifat setan terlebih tidak bisa masuk ke alam ini. Maka benar jika dikatakan al-iman, yang namanya iman, imanul malaikat, imannya malaikat, la yazidu wa la yanqusu, tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Indikasi iman itu bertambah, indikasi iman itu berkurang karena ibadah atau maksiat. Kalau kita maksiat berarti indikasinya kita sedang turun imannya. Kalau kita beribadah itu indikasinya kita imannya sedang tinggi, sedang naik. Nah, ibu-ibu hadir di sini niatnya maksiat apa ibadah? Ibadah. Gak mungkin di masjid niatnya maksiat kecuali ibu-ibu masih gosip, masih ngomongin tetangga di dalam masjid saat ngaji, itu ya tetap maksiat. Maka insya Allah kita yang hadir di sini dianggap sebagai peningkat iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazidu wa la yanqusu, namanya malaikat itu imannya tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Kenapa? Malaikat ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sujud, maka sepanjang harinya sampai ila yaumil qiyamah hanya sujud yang dilakukan oleh malaikat. Ketika malaikat diperintahkan untuk bertasbih, maka hanya itulah yang dilakukan oleh malaikat ila yaumil qiyamah. Tidak keinget istri tetangga, tidak ingat karaokean, tidak ingat main gaple, tidak ingat lagi main yang lainnya, tidak ingat maksiat. Ibu pernah dengar apa? Malaikat kemudian selingkuh sama tetangga? Gak ada. Makanya malaikat itu imannya tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Karena malaikat tidak pernah maksiat dan malaikat itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia disuruh ruku, ya ruku terus.
Ketika disuruh sujud, ya sujud terus. Ketika disuruh tasbih, ya tasbih terus yang dilakukan malaikat. Gak ada lain. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Berbeda dengan kita. Kita itu disebutkan imannya yazidu wa yanqusu. Iman kita itu kadang naik, kadang juga turun. Kenapa? Kita rajin sholat juga masih doyan maksiat. Kita rajin puasa Senin Kamis tapi masih doyan ngomongin tetangga. Makanya disebutkan iman kita ya kadang naik, kadang turun. Kalau lagi maksiat ya turun, kalau lagi seneng sholat ya naik. Itu iman kita. Berbeda lagi dengan imannya para nabi. Imannya para nabi yazidu wala yanqusu, terus naik dan tidak pernah berkurang. Karena apa? Nabi dan Rasul tidak pernah maksiat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah. Adanya cuma ibadah, sholat iya, zakat iya, puasa iya, sedekah iya, sunnah iya, semua dilakukan. Makanya setiap hari imannya Kanjeng Nabi itu bertambah dan tidak pernah berkurang. Kemudian setelah Kanjeng Nabi itu berada di alam malakut, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam yang selanjutnya, alam lahut. Alam lahut itu alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tidak pacak masuk ke alam ini, tidak bisa. Alam lahut ini alam ketuhanan. Makanya malaikat Jibril ketika mengantar Kanjeng Nabi Muhammad SAW Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan ke puncak sama Allah Subhanahu wa taala, hanya mengantar sampai alam malakut, tidak bisa masuk menembus alam lahut, tidak baca. Maka di alam inilah Kanjeng Nabi Muhammad itu bercakap-cakap, berdialog dengan Allah, menerima wahyu, menerima perintah yang setiap hari kita saat ini lakukan 5 waktu, yaitu sholat. Ini sudah familiar lah. Kalau seperistiwa peringatan Isra Mi'raj pasti hubungannya dengan sholat, dibahas terus, sudah sangat paham. Makanya saya tidak mau bahas yang itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar sesuatu yang muskil, tidak masuk akal sama sekali. Kalau dinalar secara nalar manusia, tidak dapat. Kalau dipikir secara otak manusia, juga tidak ada yang sampai. Tetapi kalau iman yang berbicara, bukan otak manusia, bukan logika manusia, tetapi iman yang berbicara, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Gak ada yang gak mungkin. Kalau sudah iman yang berbicara, apapun kehendak Allah pasti kita imani, percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Contoh sederhananya seperti ini. Ibu nanti dalam perjalanan melihat anak kecil. Kemudian dalam benak ibu, kalau ada anak kecil pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Otak ibu, pikiran ibu, logika ibu pasti tidak akan menolak. Seperti itulah anak kecil, pasti terlahir dari seorang ibu dan ada orang tuanya, ada bapaknya. Otak kita pasti menerima melihat anak kecil seperti itu. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah mau, Nabi Adam punya ibu? Tidak. Punya bapak? Tidak. Tapi kalau Allah berkehendak, ya bisa jadi. Ada manusia tanpa ayah, ada manusia tanpa ibu. Siapa?
Nabiullah Adam alaihi, kalau Allah sudah berkehendak bisa terjadi. Siti Maryam itu tidak punya suami, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Tapi kalau Allah sudah berkehendak bisa melahirkan seorang anak, bahkan menjadi seorang nabi, Nabi Isa alaihi. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Jangankan hal-hal yang kecil yang tidak masuk akal pun, kalau Allah sudah berkehendak pasti bisa terjadi. Siti Maryam tidak punya ayah, tidak punya suami, bisa punya anak seorang nabi. Tapi celakanya zaman sekarang juga banyak di sekitar kita orang-orang yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam, tidak punya suami, punya anak, tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Ibu-ibu yang saya hormati, maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah meningkatkan keimanan kita, mengukur kadar keimanan kita, benar-benar percaya apa tidak. Coba potongan kayak kita, potongan kayak saya, kayak ibu-ibu ini, kalau hidupnya pada zaman Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi cerita, saya semalam habis pergi dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam satu malam, percaya apa enggak? Kira-kira kita lebih percaya sama Abu Jahal apa sama Kanjeng Nabi kalau potongan kayak kita ini hidup pada zaman Nabi? Jadi hikmah yang pertama itu adalah mengukur keimanan kita. Iman itu apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi